Hai friends, kembali saya Mega di sini dan kali ini saya ingin memberikan 7 cara menemukan talenta yang tersembunyi dalam diri kalian. Wow, kalian tahu apa arti talenta itu? Talenta bisa juga disebut sebagai skill atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dan bahkan mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Mengetahui apa talenta kita itu sangat berarti untuk hidup kita. Kenapa? Karena dengan mengetahui talenta kita, maka kita bisa bekerja sesuai dengan talenta kita. Dan ketika kita bekerja sesuai dengan talenta kita, maka biasanya pekerjaan yang dihasilkan akan jauh lebih menyenangkan dan membuat hidup jadi jauh lebih bahagia loh. Wow, itu sebabnya penting nih friend untuk kita menemukan talenta tersembunyi dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ini dia 7 cara menemukan talenta tersembunyimu. Cara pertama, ingat bagaimana kamu suka menghabiskan waktu ketika masih kecil. Ingat kembali masa kecilmu, friend. Pada saat itu tentunya kamu suka bermain dan menghabiskan waktu. Mungkin pada saat itu kamu suka menghabiskan waktu dengan membaca buku sains. Bisa jadi sebenarnya itu menandakan bahwa kecenderunganmu untuk belajar sains cukup besar. Atau bisa juga saat kecil kamu suka main Lego. Sebenarnya ini menandakan bahwa kamu lebih suka hal-hal yang bersifat perancangan suatu bidang. Bisa jadi kamu juga suka main basket waktu kecil. Itu berarti salah satu talentamu juga mungkin bermain basket. Sudah pernah coba main basket sekarang-sekarang ini, friend? Atau sudah mulai dilupakan main basketnya? Jangan lupa, friend, bahwa apa yang kita lakukan di masa kecil, jangan-jangan itu sebenarnya adalah talenta tersembunyi kita. Coba diingat-ingat lagi. Siapa di sini yang pernah suka main orang-orangan atau boneka? Atau kalian suka bikin baju boneka kalian sendiri? Jangan-jangan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kalian bisa jadi fashion designer loh. Wow. Kalian pasti ada yang bingung dengan talenta kalian, atau kalian mau share tentang aktivitas masa kecil kalian? Boleh deh langsung tulis aja di kolom komentar. Cara kedua, saat sekarang ini hal apa yang kamu sukai? Coba friend, amati kegiatan apa yang saat ini kalian suka kerjakan. Kegiatan ini tentunya yang bersifat positif ya, bukan sejenis kegiatan yang menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas. Untuk kegiatan ini contohnya, misal kamu suka menulis, mungkin sebenarnya berarti menulis adalah termasuk talentamu. Mungkin kalian kalau bikin caption di sosial media bisa panjang, atau mungkin kalian suka banget jadi penulis di blog atau menulis di buku harian. Coba aja friend, digali lagi, karena siapa tahu menulis adalah talenta tersembunyimu. Atau mungkin kamu juga suka ngomong. Nah berarti ngomong mungkin loh merupakan salah satu talentamu. Kenapa? Karena intinya kegiatan yang kalian suka lakukan saat ini mungkin itu menandakan sebenarnya talenta tersembunyi kalian. Kadangkala hanya perlu diasah lagi supaya apa? Supaya bisa menghasilkan. Coba mulai dievaluasi yuk, kegiatan apa yang saat ini kalian sedang suka untuk mengerjakannya. Cara ketiga, tanyakan pada teman atau orang terdekat kalian. Terkadang memang kita sulit untuk mengamati kelebihan kita secara jelas. Nah, bertanya kepada teman atau orang terdekat itu bisa menjadi salah satu sumber kita menemukan talenta tersembunyi kita. Coba kita mulai tanya kepada keluarga kita, kepada teman, kepada pasangan kita, karena terkadang ada hal yang tidak bisa kita lihat sendiri atau bisa juga disebut blind side. Coba renungkan setiap masukan yang diberikan oleh keluarga, teman, pasangan kita, lalu kemudian mulai cocokkan dengan diri kita. Tips lagi nih friend, bisa loh minta sama mereka untuk memberikan 3 hal positif atau 3 hal kelebihan yang dimiliki oleh kita.
Lalu kemudian coba gali, siapa tahu 3 hal tersebut adalah 3 talenta tersembunyi yang selama ini bahkan tidak kita sadari. Siapa tahu friend, salah satu kelebihan kalian itu adalah memasak, atau mungkin berjualan, atau mungkin kalian sebenarnya cocok jadi TikTok influencer. Who knows kan friend? Cara keempat, hal apa yang menurut kamu bagus secara natural? Tiap orang memiliki kelebihan natural yang berbeda-beda. Ada orang yang diciptakan memiliki kelebihan di olahraga. Ada juga orang yang diciptakan memiliki kelebihan di analisa. Bahkan ada yang memiliki kelebihan alami di hal-hal yang bersifat administratif. Jadi, menurut kamu hal natural apa yang kamu kuasai? Eits, jangan salah, tolong. Kelebihan berat badan atau kelebihan lemak tidak termasuk di area sini loh ya friend. Cara kelima, apa yang bisa kamu lakukan dengan mudah sedangkan untuk orang lain hal tersebut susah? Coba friend, mulai digali lagi. Coba diingat lagi. Menurut kalian, apa hal yang bisa kalian lakukan dengan mudah dan ternyata untuk orang lain itu adalah hal yang sangat sukar dilakukan? Misalnya nih friend, kalian bisa masak telur setengah matang hanya dengan 1 tangan. Wow, mungkin kalian bisa melakukan itu dalam waktu 5 menit. Tapi mungkin untuk orang seperti saya yang nggak bisa masak friend, hal tersebut mungkin butuh 1 tahun untuk menguasainya. Jadi siapa tahu kalian bisa menjadi koki terkenal hanya dengan kelebihan tersebut. Atau mungkin ngomong. Seperti saya nih friend, saya gampang sekali untuk ngomong. Mungkin ada orang-orang yang merasa ngomong itu sukar. Tetapi buat orang-orang yang jago ngomong seperti saya, bahkan mungkin tanpa perlu teks kami bisa ngomong friend. Nah, itu adalah cara bagaimana kita bisa menemukan talenta tersembunyi kita. Coba mulai evaluasi lagi friend. Apa hal yang bisa kamu lakukan dengan mudah dan bagi orang lain itu terasa sangat sukar? Cara keenam, lakukanlah kegiatan yang baru. Melakukan hal baru sama halnya dengan mencari pengalaman baru. Sering melakukan hal yang baru membantu kalian mengenal kegiatan dan hal yang sebelumnya mungkin tidak pernah terduga dan juga tidak pernah kalian lihat. Misalnya, kalian tidak suka berenang. Namun, kalian mencoba melakukannya dan mengejutkan sekali karena ternyata kalian bisa berenang dan bukan hanya bisa, kalian ternyata pandai berenang dan bisa mengalahkan orang yang bahkan sudah latihan berenang bertahun-tahun. Mungkin itu artinya sebenarnya kalian punya bakat menjadi perenang, meskipun itu harus digali lagi. Jadi coba untuk lakukanlah kegiatan yang baru. Seperti di rumah aja, banyak sekali hal yang bisa dilakukan loh friend. Pengalaman-pengalaman baru yang mungkin itu bisa membangkitkan talenta kalian yang tersembunyi. Coba deh friend, mulai gali lagi apa saja pengalaman baru yang selama ini belum pernah kalian lakukan, dan coba mulai dari sekarang kalian coba lakukan tersebut. Cara yang ketujuh, kenali hal apa yang kamu benci. Mengetahui apa saja hal yang kalian benci atau kalian tidak suka bisa membantu kalian menemukan bakat tersembunyi kalian. Kenapa? Karena yang namanya bakat itu selalu bersifat unggul dan lebih dominan jika dilakukan oleh kalian. Dan bahkan hasilnya jadi tidak tanggung-tanggung atau setengah-setengah. Jadi kalau kalian selama ini melakukan sesuatu yang kalian tidak suka, maka dipastikan hasilnya pun jadi setengah-setengah friend. Itu sebabnya coba evaluasi lagi. Adakah kegiatan atau hal yang sebenarnya kalian tidak suka melakukannya, tapi kalian terpaksa harus melakukannya karena tuntutan suatu pekerjaan? Bisa jadi itu yang membuat hasil pekerjaan kalian cuma jadi setengah-setengah selama ini. Coba mulai direnungkan kembali friend. Kalau memang kalian gak suka ngevlog, jangan dipaksain dong kalian harus ngevlog. Kalau kalian memang gak suka yang namanya nulis, jangan dipaksain juga dong kalian harus nulis. Kalau kalian memang gak suka nari,
kalian gak suka main musik, kalian gak suka nyanyi, ya jangan dipaksain dong friend. Coba mulai lihat sisi dimana kalian menyukai sesuatu. Kalau kalian membenci yang namanya masak, bisa jadi sebenarnya kalian malah menyukai yang namanya makan. Dan mungkin itu adalah talenta kalian, yakni makan, bukan masak, friend. Artinya, dengan mengetahui hal apa yang kita benci dan hal apa yang kita sukai, itu bisa membantu sebenarnya bakat apa yang kita miliki sejatinya. Jadi friend, merupakan hal yang wajar jika menemukan minat dan bakat dengan waktu yang bertahun-tahun lamanya. Bahkan tidak jarang ketika mereka sudah menjadi bapak ataupun ibu dan juga menjadi orang yang sudah senior usianya, mereka baru menemukan yang namanya minat dan bakat. Friend masih ingat tentang kisah pendiri dari Kentucky Fried Chicken? Maka kalian bisa tahu bahwa dia menemukan bakatnya, yakni masak setelah usianya menginjak usia senior. Jadi jangan pernah menyerah untuk mengetahui apa saja kelebihan serta kelemahan yang sudah kalian miliki dan juga bakat apa yang terpendam pada diri kalian. Tidak ada yang bisa membantu kalian kalau kalian tidak membantu diri kalian sendiri. Itu sebabnya kalian yang harus bisa memilih hidup dalam penuh berkat atau hidup dalam penuh kekurangan. Semuanya tergantung dari kalian bisa menemukan bakat kalian secepat apa. Saya Mega untuk kita review.